Selamat datang ya di Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng nih kode karakter dari seorang figur publik yang pasti udah kita kenal semua. Kita mau lihat pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari perjalanan dan cara dia membangun citranya di mata publik. Oke, sebelum kita mulai, saya mau lempar pertanyaan dulu nih. Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya kunci utama punya karakter yang baik? Apalagi kalau kita terus-terusan jadi sorotan publik. Ini kan bukan cuma soal kelihatan baik di depan kamera aja ya, tapi soal fondasi, sesuatu yang bikin orang beneran respect sama kita untuk waktu yang lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, sosok yang akan kita bahas kali ini adalah Andre Taulany. Yap, kita bakal coba lihat lebih dalam persona publiknya untuk ngerti karakter-karakter apa aja sih yang ada di balik sosok komedian yang sukses banget ini. Oke, kita mulai dari tema inti yang pertama, yaitu perpaduan antara humor dan rasa hormat. Ini nih yang menarik. Jadi, ini bukan sekedar soal gimana caranya jadi lucu, tapi gimana dia bisa membangun koneksi yang tulus lewat candaannya. Dan ini bisa dibilang jadi fondasi yang penting banget. Sifat kunci yang pertama, kita sebut aja humor yang berkelas. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini jenis komedi yang cerdas, yang penuh pertimbangan. Jadi bukan cuma asal nyeplos biar orang ketawa sesaat, tapi ada isinya. Gaya humornya ini jadi beda karena beberapa hal. Coba kita lihat, dia itu konsisten banget nggak merendahkan orang lain atau mancing-mancing konflik. Bahkan pas lagi spontan sekalipun, candaannya tetap sopan. Dan ini yang paling penting nih, dia punya kesadaran tinggi. Tahu banget kapan waktunya bercanda dan kapan harus narik rem buat serius. Nah, kemampuan kayak gini tuh intinya dari apa yang sering kita dengar sebagai kecerdasan emosional. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat baca situasi, buat ngertiin emosi orang lain, terus kita ngeresponnya pakai empati. Dan percaya deh, dalam dunia komedi, ini tuh segalanya. Oke, sifat kunci yang kedua, ini nyambung banget sama yang pertama. Rasa hormat yang mendalam. Anggap aja ini kayak sisi lain dari koin yang sama. Humornya yang berkelas dan rasa hormatnya ini saling watin satu sama lain. Buktinya di mana? Coba deh kita perhatiin cara dia berkomunikasi. Dia selalu kasih ruang buat tamunya ngomong, nggak pernah motong omongan orang dengan kasar, dan yang keren, dia bisa menyesuaikan gaya bicaranya sama lawan bicaranya. Ini semua nunjukin kerendahan hati dan penghargaan yang tulus sama orang lain, siapapun itu. Oke, kita geser ke bagian berikutnya. Kali ini soal kemampuannya buat beradaptasi dan nggak berhenti belajar. Ini nih, pola pikir yang penting banget buat bisa relevan dalam jangka panjang di industri manapun kita berada. Coba kita lihat aja deh perjalanan karirnya. Dari anak band di tahun 90-an, terus banting setir jadi komedian, lanjut jadi host talk show, sampai sekarang jadi figur publik yang kuat posisinya. Setiap perpindahan ini, wow, berhasil dia lalui dengan mulus banget. Terus apa sih kuncinya? Kuncinya ada beberapa. Pertama, dia nggak punya gengsi buat belajar hal-hal baru. Kedua, dia bisa berubah, ngikutin zaman, tapi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan yang paling penting, dia bisa bertahan di dunia hiburan yang super kompetitif ini dengan cara yang sehat. Dan itu, jujur aja, pencapaian yang langka loh. Pendekatan kayak gini tuh contoh sempurna dari apa yang disebut growth mindset. Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau kemampuan kita itu bukan sesuatu yang paten dari lahir, tapi bisa terus dikembangkan lewat usaha dan kerja keras. Pola pikir inilah yang bikin orang jadi tangguh dan haus buat terus belajar. Oke, selanjutnya kita bahas soal gaya kepemimpinannya. Ini penting banget, soalnya ada perbedaan besar antara jadi orang yang tegas dan jadi orang yang agresif. Nah, dia ini bisa dibilang ngasih contoh yang bagus banget soal kepemimpinan yang hangat tapi tetap efektif. Bedanya di mana? Beda banget loh. Kalau pemimpin yang asertif, dia itu membimbing dengan tegas. Sementara yang agresif, dia maunya mendominasi. Yang asertif masih kritik yang membangun dalam suasana kerja yang enak, yang kolaboratif. Nah, kalau yang agresif, dia nggak segan mempermalukan orang di depan umum, nadanya konfrontatif. Terus gimana dia menerapkan ini? Coba deh lihat, dia itu tegas banget ngatur alur acaranya biar semua jalan lancar. Kalaupun harus ngasih kritik, dia sampaikan dengan cara yang membangun. Sering banget malah dibungkus pakai humor. Dan yang paling krusial, dia nggak pernah sekalipun mempermalukan rekan kerjanya di depan kamera. Ini yang akhirnya ngebangun lingkungan kerja yang saling respect.
Oke, jadi setelah kita bahas semua tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih pelajaran inti yang bisa kita semua ambil dari pembahasan karakter ini? Kalau kita rangkum, nilai-nilai karakter intinya tuh gini. Humornya jalan terus, tapi dibarengi empati. Dia percaya diri, tapi nggak jadi sombong. Dia bisa beradaptasi sama perubahan. Dia juga sangat menghargai hubungan sosial. Dan yang paling penting, dia punya kedewasaan emosional. Ingat ya, dewasa itu bukan berarti nggak pernah salah, tapi artinya mau dan siap bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu repot-repot memahami karakter kayak gini? Emangnya penting buat kita? Apa pelajaran terbesar yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Mungkin pelajaran terbesarnya bisa kita simpulkan dalam satu kalimat ini. Menjadi menyenangkan itu nggak harus menyakiti, dan menjadi tegas itu nggak harus keras. Coba deh renungkan. Ini kan pengingat buat kita semua ya, bahwa kekuatan karakter yang sesungguhnya itu ada di keseimbangan. Keseimbangan antara kehangatan dan ketegasan, antara humor dan rasa hormat. Sebuah pelajaran yang super relevan buat kita semua, nggak peduli kita kerja di mana atau siapa kita. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.